Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab dan tekad kita akan mempelajari dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan sudah hampir selesai, kini kita sudah tiba di Ibrani pasal yang ketiga. Surat kepada orang Ibrani pasal yang ketiga. Oke, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kami akal budi, kehendak bebas, sehingga kami hari ini setelah diperkenalkan dengan Injil-Mu, Engkau datang ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Kami percaya dan menerimanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih, dan pimpinlah kami supaya kami bukan hanya sekedar diselamatkan, namun kami bisa memahami berbagai hal rohani lebih dalam dan lebih dalam lagi, supaya kami jadi dewasa, supaya iman kami kuat, supaya kami bahkan bisa menguatkan orang lain, bisa memimpin orang lain kepadamu. Kami berdoa, mohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang Lilin akan membaca dari ayat 1 sampai 19. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab itu dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudaraku, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu,
seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka itu tidak taat? Mereka yang tidak taat. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 3 dari surat Ibrani. Kita tahu bahwa surat Ibrani ini ditulis untuk mereka yang berlatar belakang Ibrani, karena di dalamnya penuh dengan kutipan kitab Perjanjian Lama dan merupakan kitab yang sangat khusus menjelaskan bagaimana ibadah simbolik Perjanjian Lama adalah sekedar ibadah simbolik yang sifatnya menghantar manusia masuk ke dalam ibadah hakikat. Ditulis kepada mereka yang telah memegang kitab Perjanjian Lama agar memahami bahwa kitab Perjanjian Lama yang mereka pegang itu hanyalah pengasuh manusia untuk masuk ke dalam pemahaman ibadah hakikat. Oleh sebab itu, ini isinya banyak mengutip kitab Perjanjian Lama. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saya percaya ditulis oleh Rasul Paulus karena penulisnya jelas bukan dari 12 rasul yang ikut Tuhan Yesus berjalan ke sana kemari, dan penulisnya juga adalah seorang yang sangat menguasai konsep ibadah hakikat sebagaimana yang telah disampaikannya kepada jemaat di Galatia juga, tentang tidak diperlukannya lagi sunat dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 1 Rasul Paulus sudah berbicara, sudah menyatakan bahwa pada zaman dahulu kala Allah telah memakai berbagai cara untuk berbicara kepada manusia, memakai undian mimpi, visi, penglihatan, malaikat dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia memakai anaknya sendiri turun, Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan sekarang zaman kita ini Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Jadi firman yang diturunkannya kepada nabi dan rasul. Jadi kita tidak boleh percaya kepada apapun juga yang lain lagi, termasuk tidak boleh percaya kepada mimpi, tidak boleh percaya kepada penglihatan apapun juga modelnya, karena Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui alat itu lagi. Tuhan hari ini berbicara kepada kita melalui Alkitab. Nah, di pasal 2 kemarin kita sudah membahas bagaimana bukti kerasulan. Bukti kerasulan di pasal 2 dikatakan bahwa kesaksian dari para rasul dan para nabi. Kesaksian para rasul dan para nabi telah diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Jadi dengan tanda-tanda dan mujizat telah diteguhkan kesaksian para rasul dan para nabi. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh juga percaya kepada sembarangan orang, mengaku dirinya rasul lah, mengaku dirinya nabi lah, dan lain sebagainya. Tetapi jelas tidak dibuktikan oleh Allah melalui mujizat atau semua yang diucapkannya itu jadi nubuatannya. Nah, ada banyak nabi palsu yang bernubuat katanya itu Megawati Soekarno Putri akan jadi presiden lagi pada waktu pemilu, bernubuat ternyata tidak jadi. Itu sebab kalau di Perjanjian Lama itu harus dirajam pakai batu karena itu nabi palsu Dan ada banyak lagi yang Anda bisa amatin. Di pasal 2 juga dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus yang adalah dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, namun penuh dengan kemuliaan dan hormat
akhirnya, dan dia mengalami maut bagi semua manusia. Bagi semua manusia. Jadi bukan bagi orang pilihan saja, seperti yang diajarkan oleh John Calvin yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian. Ya. John Calvin mengajarkan bahwa Tuhan hanya memilih orang, ya, memilih orang tertentu diselamatkan. Ya, otomatis berarti dia memilih orang tertentu untuk tidak diselamatkan, dan Tuhan hanya menebus orang pilihannya saja. Tetapi Alkitab kita memberitahukan bahwa Tuhan mati bagi semua manusia. Nah, kita sudah membahas itu kemarin, dan hari ini kita sampai di pasal 3. Dikatakan, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, katanya. Nah, jelas sekali bahwa surat Ibrani ini ditulis kepada orang yang sudah dilahirkan kembali. Setidaknya sang penulis meyakini bahwa alamat suratnya, orang yang dia kirimin surat ini adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Bagian lain dia berkata bahwa mereka itu sudah setingkat guru, mereka sudah pengajar di dalam jemaat. Jadi ini bukan orang yang belum lahir baru yang dikirimin surat ini, tapi orang yang sudah lahir baru. Lihat ya, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, dia sebut mereka saudara yang kudus. Ya, ada yang menafsirkan bahwa ini penerima surat adalah orang yang belum dilahirkan kembali. Itu konyol sekali ya, karena sudah sangat jelas. Di sini bahkan menyapa mereka dengan saudara-saudara yang kudus, katanya, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Bayangkan, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, katanya. Berarti ini orang sudah melayani Tuhan karena mendapat panggilan dalam panggilan surgawi, mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Saudara yang kudus, kita tahu orang jadi kudus itu adalah melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan menjadi kudus melalui ikut perjamuan kudus gitu ya. Ini banyak kekacauan terjadi di dalam kekristenan. Ada yang menyangka ikut perjamuan kudus akan jadi kudus ya. Itu mustahil dan itu salah nama. Bukan perjamuan kudus, sesuai dengan Alkitab namanya yang benar adalah perjamuan Tuhan. Jadi tidak ada perjamuan yang bikin orang kudus. Yang bikin orang mabuk banyak. Nah, yang bikin orang kudus tidak ada. Tetapi di sini menjadi kudus adalah melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita menjadi kudus, dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita posisinya yang kudus, dan dia ambil alih posisi kita yang berdosa dan dihukumkan di atas kayu salib, dan mendapat panggilan surgawi. Nah, untuk melayani, pandanglah kepada rasul dan imam besar, ya, kepada rasul dan imam besar. Nah, ini siapa nih rasul dan imam besar? Ya, imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, katanya. Mengapa dia disebut rasul juga? Ya, dia utusan Bapa di sorga. Sedangkan Petrus, Paulus, dan itu utusan Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus itu utusan Allah Bapa. Ya. Jadi, kita ini utusan jemaat. Jadi saya kalau pergi menjadi misioneri itu bukan rasul Yesus Kristus, tapi karena saya bukan utusan Yesus Kristus, saya utusan jemaat gitu. Tidak ada orang yang diutus oleh Yesus Kristus langsung lagi. Ya, jadi ini ya imam besar katanya di sini, imam besar. Nah, Yesus Kristus adalah imam besar. Dialah yang menjadi perantara antara Allah Bapa, antara Allah dan manusia yang berdosa. Dan setiap manusia yang percaya kepadanya, maka kita menjadi imam atas diri kita sendiri. Dan dia adalah imam besar. Kita imam biasa, imam atas diri kita sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Jadi tidak ada orang yang mengangkat diri menjadi imam atas orang lain. Oleh sebab itu pengajaran Alkitab yang benar, tidak ada orang yang menumpangkan tangan atas orang lain untuk coba-coba memberkati orang lain. Ya. Itu penghujatan, itu pengangkatan diri untuk menjadi imam ya, atas orang yang ditumpangin tangan. Dan Anda juga jangan mau ditumpangin tangan oleh orang lain. Ya, karena kita tidak perlu ada orang lain menjadi imam atas diri kita dengan Allah.
Nah, itulah sebabnya gereja yang benar, yang alkitabiah, tidak ada di akhir dari kebaktian lalu ada doksologi, ya, ini benediction dan angkat tangan memberkati, terimalah berkat dari Tuhan. Itu praktek keimamatan itu, ya. Itu tidak boleh begitu. Jadi di gereja yang benar, yang alkitabiah, tidak ada praktek keimamatan lagi. Karena apa? Karena setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar. Nah, tolong diperhatikan itu, ya. Kalau Anda masih mau ditumpangin tangan oleh orang lain, berarti Anda menempatkan diri Anda di bawah orang itu. Anda menempatkan diri Anda bukan imam, tetapi ya dia yang bersangkutan yang menumpangin tangan atas Anda adalah imam atas diri Anda. Tidak boleh, ya. Tidak mau, ya. Saya tidak mau ditumpangin tangan begitu. Nah, oleh sebab itu saya pilih gereja, ya. Saya mendirikan gereja yang benar, yang alkitabiah, yang tidak pakai tumpang-tumpang tangan begitu, dan juga saya tidak mau menumpangin tangan atas orang lain. Dulu waktu saya tidak mengerti, saya pernah melakukan itu. Tapi Tuhan tentu mengampuni saya karena saya tidak dalam pengertian waktu itu. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Siapa Tuhan Yesus di sini katanya? Imam besar kita yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Yang setia kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Ya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Oh ya, Musa pun telah setia sebagai pelayan Tuhan. Dan Yesus Kristus setia, menunjukkan kesetiaannya. Ketika dia menjadi manusia, dia merendahkan diri, dan ada Allah Bapa, dan dia memberi contoh tentang setia itu bagaimana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan saya sebagai rektor, ya, sudah melihat banyak orang datang mau jadi hamba Tuhan. Datangnya awalnya ya biasanya penuh dengan semangat, tetapi baru 1 tahun apa 2 tahun ya terlihat ya sudah mulai berubah. Maksud tujuan awalnya berubah, ya. Dan itu menunjukkan tidak setia. Orang demikian tidak bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Mengapa? Karena tidak setia. Kesetiaan ini unsur yang sangat-sangat penting sekali untuk melayani Tuhan, yaitu setia. Bukan waktu senang kita happy dan setia, waktu tidak senang kita lalu ya tidak setia lagi. Bukan waktu dikasih kecukupan kita setia, waktu kekurangan kita tidak setia lagi, ya. Waktu kita dipuji-puji orang, disayang orang, kita setia. Waktu kita menghadapi banyak persoalan penuh dengan kekecewaan, kita tidak setia lagi. Itu bagaimana? Ya, tidak boleh. Kita harus setia. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh setia. Dan Musa pun setia katanya dalam segenap rumahnya. Nah, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Nah, Yesus Kristus lebih setia, ya. Dialah menunjukkan kesetiaan. Dia setia sampai menuju ke salib. Dia setia sampai tangannya dipaku. Dia setia sampai rusuknya ditombak. Dia setia sampai berkata, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku. Ya, dia setia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah Anda setia? Sungguhkah Anda setia? Setia kepada apa? Bukan setia kepada gereja, setia kepada kebenaran. Nomor 1. Karena apa? Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Setia kepada kebenaran, bukan setia kepada denominasi. Ada banyak denominasi yang sudah ngaco, yang pengajarannya salah. Dan ada orang yang menyadari itu salah, pengajarannya salah, tetapi tidak berani keluar. Itu justru sebenarnya tidak setia. Tidak setia pada kebenaran, setia kepada teman-teman yang ada di situ, ya. Setia kepada mungkin gaji yang diterima tiap bulan. Setia kepada apa? Kita perlu setia kepada kebenaran. Kebenaran. Ya, kesetiaan saya yang nomor 1 adalah kepada kebenaran. Itu nomor 1. Itu yang terutama.
Saya tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Sebagaimana Paulus katakan, yang saya dapat perbuat adalah untuk kebenaran. Hanya itu. Nah di sini katanya, Musa dipandang setia, tetapi Yesus Kristus dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Karena dia lebih setia. Dia contoh dari semua kesetiaan di muka bumi ini. Sama seperti ahli bangunan katanya, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kita ini rumahnya, kita ini rumah yang dibangun. Sedangkan Yesus Kristus itu ahli bangunan yang membangun. Ya, kalau kitanya cakep, kalau kitanya bagus, yang membangun lebih terhormat lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah sekali di sini dikatakan. Ya, yang membangun tentu lebih dihormati ya, daripada yang membangun. Yang membangun lebih dihormati daripada yang dibangun. Ya, ini harus difahami. Ayat 4 katanya, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Ada ininya, ya, mungkin arsiteknya, ya, arsitekturnya atau insinyurnya yang membangun. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Oh, Allah merancang segala sesuatu luar biasa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat binatang, tiap-tiap binatang, indahnya bukan main-main, ya, luar biasa, mengagumi ini ya, bangunan atau rancangan Allah. Luar biasa, terkagum-kagumnya. Saya seringkali nonton Animal Planet gitu ya, yang mengenai binatang-binatang. Oh, senang sekali melihat beraneka ragam binatang dengan segala keunikannya yang ditetapkan Allah. Dan semuanya bekerja harmonis ya. Dan mungkin lebih indah lagi adalah ini manusia. Manusia dengan struktur kita yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Siapa gambar Allah? Yesus Kristus. Dia adalah gambar Allah. Nah, sesuai dengan gambar Allah diciptakan kita dengan satu keindahan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Allah adalah perancang segala sesuatu di sini. Dan Musa katanya, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Ya, Musa sudah setia. Dia betul-betul setia. Dalam semua tugas yang dia diperintahkan, dia setia. Musa hanya melakukan satu kesalahan, ya, yaitu bahwa yang kali kedua ketika orang Yahudi kehausan, tidak ada air untuk minum, Tuhan suruh dia berbicara kepada batu itu biar keluar airnya. Tapi Musa emosi waktu itu dan Musa memukul batu itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh emosi. Kalau emosi ya biasanya itu mengacaukan akal sehat. Emosi itu mengganggu akal sehat. Oleh sebab itu kita tidak mau memacu emosi di sini. Ya, pengajaran yang benar tidak menjerat orang dengan membuat mereka terpesona dengan memacu emosi orang sehingga dia tidak memakai akal sehat lagi gitu. Dulu ya 30-an tahun yang lalu, ya 20 tahun lebih yang lalu, ya, saya ya waktu masih di kelompok karismatik, saya pernah di dalamnya. Seringkali didoakan supaya bisa berbahasa lidah, didoakan. Kepala kita ditekan-tekan, ya. Kemudian disuruh apa katanya? Kosongkan pikiran. Loh, pikiran saya nggak bisa kosong ya. Bagaimana pikiran bisa kosong ya? Justru lagi didoakan, saya sendiri berdoa, Tuhan, kalau ini betul-betul Roh Kudus, silakan masuk. Kalau bukan Roh Kudus, jangan sekali-sekali masuk. Nah, ternyata tidak pernah masuk ya. Berarti bukan Roh Kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, itu dulu ya. Jadi saya mengingatnya, ada seringkali diperintahkan supaya jangan pakai akal sehat katanya. Kosongkan pikiranmu. Itu tidak boleh. Bagaimana boleh kosongkan pikiran? Justru kita harus memakai akal budi ya. Memakai akal budi. Setia dalam segenap rumah Allah. Jangan emosi.
Ya, Musa pernah emosi satu kali saja, fatal, ya, satu kali saja. Karena sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Musa telah setia, ya, Musa telah setia sebagai pelayan untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan, ya, akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Musa setia sebagai pelayan. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadi Musa setia sebagai pelayan, Kristus setia sebagai anak. Dan katanya di pertengahan ayat 6, dan rumahnya ialah kita. Jadi kita yang dibangun, rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, nah ini ada kata, jika kita sampai kepada akhirnya, ya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini jelas kita ini akan diselamatkan. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Kita telah dijanjikan keselamatan. Tapi kita dijanji keselamatan dengan syarat kita tetap percaya. Dengan syarat bahwa kita berpegang pada kepercayaan, ya, berpegang teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kelompok yang percaya once saved, always saved, katanya. Sekali diselamatkan, sudah pasti diselamatkan apapun yang terjadi. Ya. Dan mereka sering kali tanya, apakah keselamatan bisa hilang? Ini pertanyaan yang lucu. Nggak ada keselamatan yang bisa hilang. Nggak ada. Kalau ditanya, keselamatan bisa hilang? Tidak bisa hilang. Ya. Itu keselamatan bukan seperti ini botol minum di depan saya ini, bukan. Ya. Keselamatan itu adalah sebuah keadaan, sebuah janji, sebuah keadaan dengan syarat orang itu bertobat dan percaya dengan segenap hati. Orang itu bertobat dan percaya dengan segenap hati, maka dia dapat ini keselamatan. Ya. Nah, apakah ada syarat harus tetap percaya terus sampai akhir? Oh ya, Alkitab saya ngomong begitu. Nah, kalau sampai tengah jalan tidak percaya lagi, apa masih tetap dapat itu keselamatan? Oh, tidak dapat, bukan hilang. Ya, dia tidak dapat. Ya, tidak diberikan, tidak jadi diberikan. Mengapa? Ya karena dia tidak percaya lagi, gitu. Oleh sebab itu pertanyaan yang lebih masuk akal dan lebih tepat adalah pertanyaan, apakah orang yang sudah percaya masih bisa berubah pikiran atau tidak? Ini pertanyaan yang lebih tepat. Jadi orang yang sudah percaya masih bisa berubah pikiran atau tidak? Oh jelas masih bisa. Karena pertanyaan yang sebelumnya itu, apakah orang yang sudah percaya Tuhan sudah diselamatkan masih memiliki kehendak bebas? Masih memiliki kesadaran diri dan kehendak bebas untuk memilih, untuk keluar? Masih ada? Jelas masih. Kalau tidak, berarti kita sudah dijajah. Dan Tuhan tidak pernah mau menjajah orang. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk diselamatkan. Itu konsep Calvinis kalau Tuhan memaksa orang diselamatkan. Karena John Calvin percaya irresistible grace. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Karena dia percaya bahwa orang diselamatkan karena dipilih oleh Allah. Bukan dia mau masuk surga. Tapi dia tidak berdaya karena dia dipilih. Dia mau masuk neraka pun gak bisa karena dia dipilih untuk masuk surga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah coba direnungkan saja. Direnungkan saja. Jadi ketika Adam dan Hawa selesai diciptakan, dia diberi kehendak bebas. Dia boleh memilih untuk menentang Allah atau menyembah Allah. Ya. Dan sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia yang semua dilahirkan oleh Adam dan Hawa, ada kehendak bebas untuk memilih percaya dan tidak percaya? Ada. Dan kemudian ada yang memilih percaya, diselamatkan. Sesudah memilih percaya, apa masih bisa memilih atau masih ada kehendak bebas untuk memilih tidak percaya? Tidak jadi percaya? Bisa? Oh bisa. Ya. Bahkan sampai di dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun ada yang memilih, bisa memilih mau percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan? Oh, bisa. Ya, sejak Allah ciptakan manusia,
dan diberikan kehendak bebas, Allah setia kepada apa yang sudah Dia tetapkan. Allah tidak menyangkal dirinya. Tidak menyangkal dirinya itu artinya dia setia pada apa yang Dia tetapkan. Yaitu manusia diberikan kehendak bebas. Dan Dia tidak mau menabrak itu. Dia tidak mau menjajah manusia. Tidak mau. Dia mau manusia menyadari bahwa Dia mengasihi, bahwa dia baik, dan manusia yang mau rela menyembah kepadanya, bukan dipaksa untuk menyembah kepadanya. Itu yang mau dilakukan oleh iblis, memaksa orang untuk menyembah kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, dan rumahnya ialah kita, katanya. Rasul Paulus malah masukkan dirinya. Ini orang pertama jamak, kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ada sebagian orang, artinya sebenarnya mereka yang percaya one save always save itu adalah mereka karena salah paham. Itu adalah reaksi over, saya katakan reaksi over terhadap ada kelompok lain lagi, biasanya dari kelompok karismatik Pentakosta dan yang lain, itu adalah percaya bahwa setiap kali orang jatuh ke dalam dosa ini keselamatannya hilang itu. Nah, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Jikalau ada seseorang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, berarti dia sudah percaya Yesus Kristus dihukumkan menggantikan dia, dan dia hidup menggantikan Yesus Kristus. Nah, kalau dia jatuh ke dalam dosa, katakanlah berzina, kemudian dia mati, apakah dia masih masuk surga? Oh ya, dia pasti masih masuk surga. Kalau satu hari mungkin dia membunuh orang, tetapi dia tetap percaya Tuhan Yesus Kristus juru selamatnya, dan dia menyesal, karena orang yang sudah diselamatkan bisa jatuh ke dalam dosa, namun bukan hidup di dalam dosa. Apakah dia masih masuk surga? Oh iya. Nah, dalam kondisi apa? Dosa apakah yang membuat orang bisa tidak memperoleh lagi apa yang dijanjikan itu? Yaitu dosa yang bersifat doktrinal. Dosa yang bersifat doktrinal itu apa? Yaitu berubah percaya. Yang tadinya percaya Yesus Kristus itu adalah juru selamat Allah yang hidup, lalu datang pengajar sesat yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Dia hanyalah ciptaan sulung, dan lain sebagainya. Oh, berubah. Dan lain sebagainya. Dan percaya Yesus hanya sekedar nabi saja. Anda berubah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berubah percaya. Karena dia tidak percaya lagi, dia berubah. Nah, inilah sebenarnya dosa yang disebut di pasal yang ke-10. Ya, kita nanti juga akan sampai ke situ. Dosa yang disebut di pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, peroleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa ini? Nah, dosa di ayat yang ke-35 dari pasal 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dosa apa itu? Dosa melepas kepercayaanmu. Nah, yang di ayat 38 itu dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dosa apa? Mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri. Nah, dosa yang sama juga dengan yang dikatakan di dalam ini surat Yohanes, ya. Surat Yohanes yang pertama. Di surat Yohanes yang pertama, ya, ayat yang ke-16, surat Yohanes pertama ayat yang ke-16 yang bunyi, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa apa? Itu dosa perbuatan yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Ini dosa yang tidak membawa maut, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Kalau orang berdosa yang mendatangkan maut, katanya nggak usah berdoa lagi. Lah, kenapa? Karena dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa berubah percaya.
doktrinnya sudah berubah, imannya berubah. Mau doa apa lagi gitu? Ya memang gak usah doa lagi, karena dia sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan doktrin yang benar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang dimaksudkan. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ada mereka berkata bahwa kita tidak mungkin berubah, kita tidak mungkin hilang karena Allah yang memegang kita. Allah yang memegang kita, kita pasti kuat. Wah, banyak ayat yang dikutip tapi nggak ada satu ayat pun yang ngomong. Di dalam Roma ada dikatakan, siapakah yang dapat merampas kita dari tangan Kristus? Yang nggak ada. Siapa yang bisa lebih besar dari Kristus merampas? Tetapi di situ tidak berkata kalau yang bersangkutan sendiri yang berubah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita yang teguh berpegang pada kepercayaan. Ya memang Allah memegang kita dengan catatan kita memegang Injil gitu. Kalau kita tidak memegang Injil, ya Tuhan tidak memegang kita. Tuhan tidak memegang orang yang tidak memegang Injil. Ya. Tidak ada satu ayat pun janji Tuhan akan pegang orang yang pegang Injil gitu. Tidak ada. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Dengar baik. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi tanggung jawabnya kita itu berpegang pada Injil. Artinya tentu bukan pegang pakai tangan. Berpegang teguh pada Injil artinya percaya teguh pada Injil, tidak melepaskan dia, tidak melepaskan iman. Nah, jadi kita akan diselamatkan. Ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Ibrani ini jelas sekali ya. Karena ini ditulis untuk orang yang sudah diselamatkan ya. Tadi pasal 3 katanya, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Tulis untuk saudara yang kudus ini ya. Bahwa mereka harus teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Harus teguh berpegang pada itu. Terus di ayat 7 katanya, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, kamu sudah diselamatkan. Dan kalau kamu sering kali mendengarkan pengajaran yang benar, ya, jangan kamu keraskan hatimu. Jangan seperti dalam pengalaman nenek moyang mereka di padang gurun dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu katanya mencobai aku dengan jalan menguji aku. Nah ya, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, ya banyak tanda ajaib dilakukan di padang gurun 40 tahun lamanya katanya. 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu ya. Ini angkatan yang dibawa keluar. Pertama kali mereka percaya, makanya mereka keluar dari Mesir, mereka percaya dan mereka sudah melewati baptisan Musa, baptisan laut itu ya. Jadi masuk ke dalam laut, bayangkan, masuk ke dalam laut dan masuk ke dalam awan ya. Itu dengan Musa di situ. Ya, tetapi Tuhan bilang, tapi aku murka kepada angkatan itu. Ya, aku murka. Ya. Mengapa katanya? Karena ini, walaupun sudah 40 tahun mereka berpengalaman dengan Tuhan sedemikian rupa, tetapi kemudian mereka ya tidak setia. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata ya, selalu mereka sesat hati mereka selalu liar ya, selalu mencari-cari lagi apa bentuk iman yang lain ya. Mereka ingin menyembah Allah secara simbolik terus. Mereka mau Allah yang kelihatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika bangsa Yahudi sampai di Gunung Sinai, ini tadi pagi saudara Anyut ke khotbah sampai di Gunung Sinai ya. Nah, ketika bangsa Yahudi sampai di Gunung Sinai,
Musa naik ke atas sana, ya lama nggak turun-turun. Ya, akhirnya mereka dibawa, mereka bikin Jehovah dari lembu. Ya, Anda bayangkan. Jadi mereka itu masih terpengaruh oleh iman orang Mesir yang menyembah kepada lembu. Ya, Anda bayangkan ya. Ini lembu emas mereka bikin dan mereka menyebut itu Jehovah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak mau digambarkan dengan model apapun juga. Dia tidak mau digambarkan, ya. Masa bentuknya Allah itu bentuknya lembu, ya. Itu penghujatan besar-besaran, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dia tidak mau kita menggambarkannya dengan model apapun. Banyak orang hari ini, orang Kristen lebih kacau lagi. Mereka percaya muka Tuhan Yesus itu seperti yang biasanya ada di kalender itu. Itu sama sekali bukan muka Tuhan Yesus. Dan tidak perlu membayangkan muka Tuhan Yesus modelnya seperti itu. Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata di dalam Yesaya 53, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak tampan, ya. Semaraknya pun tidak ada. Yang di kalender itu ketampanan, ya. Nah, mengapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia dan tidak jadi manusia yang paling tampan? Wah, bisa gawat nanti, ya. Kalau jadi yang tampan, nanti putri-putri di seluruh Yerusalem, Israel sana ikut dia terus semuanya. Jangan, ya. Dia sengaja datang dengan wajah yang tidak tampan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak datang untuk kesenangan duniawi. Oleh sebab itu dia tidak perlu dikagumi oleh orang karena ketampanannya. Dia tidak perlu diikuti oleh orang karena penampilannya yang hebat. Dia mau diikuti karena dia adalah kebenaran, karena pengajarannya adalah benar. Nah, itu paling penting. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita tidak boleh menyembah Tuhan dengan menyembah kepada sebuah simbol lagi. Karena kita ada di dalam ibadah hakikat, bukan ibadah simbolik. Nah, bangsa Yahudi pernah ada di dalam kondisi itu. Dan mereka sangat haus akan itu. Mereka tidak bisa keluar dari agama Mesir dan agama suku bangsa di sekeliling mereka. Oleh sebab itu mereka ingin menyembah sesuatu. Nah, sampai hari ini ada begitu banyak orang kalau kita beritakan Injil kepada mereka. Mereka berkata, mana Allahnya? Kasih lihat saya. Ini bentuk, ya, ini bentuk kedurhakaan manusia yang ingin melihat Allah dalam bentuk gitu ya. Ingin melihat. Nah, yang macam begini biasanya gampang terjebak ke dalam penyembahan sebuah bentuk ya. Satu simbolik, suatu benda. Karena apa? Karena dia ingin yang kelihatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah murka kepada mereka. Ya, katanya ini, mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, tidak mengenal jalan. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, mereka boleh keluar dari Mesir dan putar-putar. Mereka boleh keluar dari agamanya, tetapi tidak pernah ketemu pengajaran yang benar. Sebentar ikut karismatik, sebentar ortodok, sebentar entah apa lagi. Karena tidak ketemu kebenaran. Muter-muter saja, muter-muter ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya tidak sampai kepada perhentianku, katanya. Nah, ayat 12 katanya, ayat 12 ya. Nah, ayat 12, waspadalah katanya. Waspadalah hai saudara-saudara. Lihat, waspadalah. Nah, ini kepada orang yang sudah diselamatkan ini, yang disebut saudara-saudara yang kudus, ya. Rasul Paulus penulis surat ini berkata, waspadalah hai saudara-saudara. Wah, kalau one safe always safe, enggak usah waspada. Supaya di antara kamu jangan ya terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad
dari Allah yang hidup, berbalik dari Allah yang hidup. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini peringatan ya, peringatan. Surat Ibrani ini adalah peringatan tentang betapa bahayanya apostasi, itu ya, bahaya penyesatan. Jadi ini peringatan, waspadalah ya, jangan sampai ada di antaramu muncul ya, dalam hatimu muncul apa yang muncul di hati Lucifer ya. Apa yang muncul? Apa yang dimunculkan ke dalam hati Hawa, yaitu muncul penentangan terhadap Allah. Muncul ini ya, ketidaksetiaan ya. Ini doktrin, ini dosa doktrinal ya. Jangan sampai terjadi yang demikian ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan, saling menasihati satu orang dengan yang lain, saling menguatkan. Mengapa? Karena ada bahaya penyesatan ya. Ini bukan bahaya jatuh ke dalam dosa. Iya, bisa, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi jatuh dalam dosa perbuatan, itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sejauh orang itu mengaku, oke, saya sudah salah Tuhan, saya tetap percaya kepadamu, engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya hidup sekarang menggantikan engkau. Tuhan, saya bersalah kepadamu kalau saya jatuh ke dalam dosa. Nah, tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah itu adalah apa? Yang jadi masalah itu adalah dosa doktrinal, yaitu berubah, murtad dari Allah yang hidup, berbalik dari Allah yang hidup ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain ya. Setiap hari, harus rajin melakukannya setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Jangan sampai hatinya tegar, hatinya keras. Ya, ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin menelan, dia ingin menerkam orang-orang ya, orang-orang yang di dalam Tuhan ya, akan terkam ya. Hatinya ya, tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tipu daya dosa. Dosa bisa menipu orang. Oh ya, tipu daya dosa. Dosa memberikan yang manis. Nanti sudah di dalam mulut, sudah nggak bisa dikeluarin lagi, ujungnya pahit. Nah, itu tipu daya dosa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ya, pertama orang itu berdosa secara yang perbuatan, belum dosa doktrinal. Saya ambil contoh misalnya gini, ada satu orang sudah dilahirkan kembali, ya sudah pergi ke gereja yang benar, ya toh. Oh, tiba-tiba satu hari bertengkar dengan istrinya di rumah, ya toh. Kemudian apa ya? Kalau bertengkar terus dengan istri di rumah, lama-lama di kantor atau di mana itu kena goda perempuan yang lain, yang manis-manis, ya akhirnya ini masuk ke dalam tipu daya dosa. Terjadilah perzinahan. Akhirnya apa? Lahirlah anak, istrinya tidak tahu, ya toh. Nah, kacau. Akhirnya sudah punya anak, nah, yang punya anak ini minta pengakuan. Akhirnya ketahuan gereja. Nah, ketahuan gereja ini punya anak ekstra ini, punya anak ekstra. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ini, gereja pasti bertindak. Kalau tidak mau bertobat, maka dikeluarkan. Ya bisa saja dia dikeluarkan. Nah, sebenarnya dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia mati masuk surga enggak? Oh, masuk, saya berkata. Dia masuk surga. Tetapi sekarang nih, dosa perbuatan ini, berzina ini, bisa tipu daya dosa, bisa membuat makin parah. Oh ya, pasti bisa. Nah, kemudian dia dikeluarkan oleh gereja, ya, dia tidak lagi berjemaat di situ, ya. Satu hari dia ketemu orang dari mungkin gereja lain atau agama lain yang boleh kawinnya lebih dari satu, ya toh. Wah, Mormon boleh kawinnya banyak gitu ya, malah. Mungkin akhirnya ketemu, mungkin orang itu bilang, apa? Kamu dikeluarkan dari gereja? Cuman kawin 2 dikeluarkan. Ikut kami aja di sini. Sini mah boleh kawinnya banyak, katanya. Akhirnya dia ikut ke sana. Ya. Dia happy di sana karena dia dosanya diterima gitu. Dosanya terima, dia happy di sana. Lama-lama ini bukan hanya masalah berzinahan. Lama-lama ya imannya berubah. Nah, dia sudah mengimani pengajaran di sana. Apakah dia masih masuk surga? Oh, tidak. Ya, imannya berubah. Ya, tadi kalau cuman berdosa, jatuh ke dalam dosa, tidak apa-apa. Tapi ya kalau imannya berubah, ya itu bahaya. Nah, itulah tipu daya dosa. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Sudah beroleh bagian di dalam Kristus, katanya.
Bukan belum beroleh loh, sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Tapi ada kata apa? Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ya, sekali lagi kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja, kata asal saja, bahasa Inggrisnya if di situ ada di kanan. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, tetapi apabila pernah dikatakan begini, ada banyak orang bilang, kalau gitu berarti kita masuk surga oleh kemampuan kita. Oh, tidak ada kemampuan kita. Kita tidak dituntut untuk kerja berat atau apa. Kita hanya dituntut untuk setia. Ya, beriman tetap tidak berubah. Ya, artinya tidak berubah itu kan bukan suatu jasa. Enggak, kamu tetap percaya sebagaimana hari pertama kamu percaya, tetap percaya begitu saja, gitu. Ya, tetap percaya. Nah, bahkan kita dituntut sebenarnya untuk bertumbuh. Di sini, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sekali lagi diulangi di situ. Sekali lagi diulangi. Siapakah mereka yang membangkitkan? Siapakah yang membangkitkan amarah Allah? Yang berani durhaka gitu. Sekalipun mereka mendengar suaranya, bayangkan betapa dahsyatnya. Ya, kita sudah tahu kebenaran. Bagaimana kita boleh mundur? Ya, siapakah yang berani membangkitkan amarah Allah? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Nah, mereka sudah keluar dari Mesir. Ya, kalau Mesir melambangkan dunia ini, mereka sempat sudah keluar dari dunia ini. Tetapi mereka tidak sampai pada akhirnya. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Siapa mereka itu? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ya, mereka berdosa. Mereka berdosa secara perbuatan, mereka berdosa secara doktrinal juga. Mereka menyembah kepada ilah yang lain, mereka mengusung dewa Molek dan lain sebagainya. Ya. Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Iya, tidak taat. Tidak setia, tidak taat untuk tetap beriman kepada yang benar gitu. Tidak taat untuk mencari gereja yang benar. Ya, tetap pada gereja yang salah itu tidak bisa. Ya, itu menunjukkan kita tidak cinta kebenaran. Kita cuma tahu kebenaran. Tahu kebenaran itu belum menyenangkan hati Tuhan. Ya, tetapi cinta kebenaran, bertindak demi kebenaran, bahkan berkorban karena kebenaran. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Di sini kesimpulannya. Ini orang-orang yang tidak masuk ke Kanaan, yang pengikut Musa itu. Ya, mengapa mereka tidak masuk? Karena mereka tidak percaya. Akhirnya mereka berbalik jadi tidak percaya. Ya, awalnya mereka percaya, mereka ikut Musa. Tetapi kemudian mereka berubah jadi tidak percaya lagi. Oh, hati-hati. Di sini penulisnya berkata di ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara. Waspadalah, ya, hati-hati. Jangan tekebur, ya. Jangan merasa aman yang semu. Waspadalah. Ya, saya pasti masuk surga. Amin. Saya tidak ada rencana untuk tidak setia. Ya, oleh sebab itu kita juga saling mengingatkan saudara yang lain. Ini yang diperintahkan katanya. Nasihatilah seorang yang lain setiap hari. Nasihatin. Ya. Nasihatin, ingatkan saudaramu bahwa dia harus setia, tetap pada kebenaran. Itu yang penting sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat ini ditulis untuk orang yang sudah dilahirkan kembali. Mereka disapa saudara-saudara yang kudus, sudah diselamatkan, saudara-saudara yang kudus, tapi penuh dengan peringatan kepada mereka. Peringatan supaya kita setia dan setia terus sampai mati. Bukan sampai setengah mati, setia sampai mati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pengajaran-Mu Engkau nyatakan sedemikian jelas. Kami harus setia Tuhan. Dan Engkau mau kami saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan itulah gunanya kami berjemaat. Yaitu supaya kami
saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kami tetap setia sampai akhir, sampai Engkau datang menjemput kami, atau kami yang pergi kepadamu, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.